Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya man ba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian sambungan fikihnya kitab yang warna kuningnya halaman 28. Baris yang ada judulnya itulah Mubtilatul Wudu. Ulang. Halaman 28. Kemudian yang warna putihnya halaman 43. 43. Yang ada judul di tengahnya tuh nah. Jadi yang kuning 28, yang putih 43. Yang terganal yang kuning tulisannya kalau lah. Yang putih itu pinata halus. Nah, kemudian sambungannya tentang mabhas mubtilatul wudu'i, tentang pembatal wudu. Ini membahas tentang apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, ini wajib kita belajar nih. Perlu kita ketahui. Kenapa? Supaya kita tahu apa saja yang membatalkan wudu. Sehingga amunnya kita tegawi, tahu itu batal, wudu bahasa kita anak sembahyang. Amunnya kada tahu, tegawi yang membatalkan, dikira kada batal jar. Lah pas menggawi sembahyang, berarti sembahyangnya kada dalam keadaan wudu, berarti kada sah sembahyang. Nah jadi mesti kita ketahui apa saja yang membatalkan wudu. Supaya tadi tahu, oh ini batal wudu, berarti aku harus wudu bahasa. Tapi supaya tahu juga yang mana aja yang membatalkan wudu. Terkadang yang kada termasuk membatalkan wudu dipadahkan membatalkan. Ulun contohkan, misalnya terjajak tahi. Sudah tuntung wudu, terjajak tahi cacak. Nah iya amjar, terjajak tahi cacak. Wudu ay bahasa jar. Nah apa batal terjajak tahi cacak tuh? Kada batal wudunya. Hanya bernajis batisnya. Basuh batisnya untuk menghilangkan najis dia hukumnya. Wudu kada batal. Ketiga nabian adalah pembatal wudu terjajak tahi. Jangan terjajak. Terjapai tahi gini kada batal. Lain munnya tahi sidin. Sidinnya terbahira, terjajak itu nah aja bahira. Itu yang batal. Sama aja ada juga lo mendengar. Kenapa jar makan jar? Tadi habis makan apa kada wudu bahasa jar? Nah, makan minum tuh kada membatalkan wudu. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini, lah makan minum, nya bila masuk kada batal. Lah masuk tuh artinya masuk yang dimuntung. Lah tuh masuk aja masuk ke burit gin, kada batal. Yang batal tuh keluar karena itu pun di kubul atau dubur. Mun dimuntung kada batal juga, muntah batal lah. Kada batal, cuma najis. Nah, jadi perlu kita ketahui supaya pinandu, nah ini yang membatalkan, ini yang ada. Nah kayak itulah. Makan minumnya, aku sudah wudu jar, jadi kada kau makan jar dulu anak sembahyang, maksudnya tuh, karena batal pulang jar. Nah salah memadahkan, batinya memadahkan makan tuh batal, padahal kah? Kada. Jadi perlu kita ketahui apa saja yang membatalkan wudu. Nah sambungannya, wa yubtiluhu ay al-wudu'a khamsatun. Dan akan membatalkan akan wudu itu oleh 5 sesuatu, 5 perkara. Jadi bahasanya pembatal wudu itu ada 5. Nah, ada 5. Walaupun sebagian kitab karena menyebutkan 4, ada salah. Nah, yang 4 bujur, yang 5 bujur. Nah, yang 5 tuh memisah guring. Nah, kalau yang 4 guring itu dimasukkan karena lawan. Ada kena di sini al-ghalabah minal akal, alal akal. Hilang akal di bahasa kita. Sebab apa hilang akalnya jar? Termasuk guring. Nah, itu dijadikannya 1.
Kalau di sini berpisah, guring tuh guring. Nah, jadi jumlahnya nih 5. Nah, 5 ini aja yang membatalkan wudhu, lain pada 5 kada batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Maka dalam mazhab yang lain, ada yang mazhab Imam Syafi'i batal, di lain bisa kada batal. Cuman ini ada plus minnya, min plusnya di dalam mazhab yang lain. Kita akan bahas Imam Syafi'i ini. 5 sesuatu yang membatalkan wudhu. Al-awwal yang pertama, al-khariju minas sabilaini, yakni min ahadihima. Sawa'un al-khariju al-mu'tadu wan nadiru. Qala Allah Ta'ala, aw jaa'a ahadum minkum minal gha'id wa yustasna al-maniyyu fa innahu la yubtilul wudu'a. Al-awwal yang pertama, al-khariju minas sabilain, yaitu sesuatu yang keluar daripada 2 jalan. Sabilain, 2 jalan. Yakni min ahadihima. Maksudnya musannif menghendaki daripada salah satu keduanya. Nah, jadi pembatal wudhu yang pertama, keluar sesuatu. Nah, al-kharij, adanya yang keluar. Kemudian yang keluar inilah, ini harus dalam keadaan yakin ada yang keluar. Yakinan. Amunnya ragu-ragu, ada keluarkah, ada kadakah. Nah, karena itu kada batal wudhunya. Ya harus yakin. Nah, yang keluar itu dari mana? Minas sabilain, dari 2 jalan. Nah, 2 jalan ini jadi yang membatalkan, lain pada 2 ini kada batal. Nah, Pak, bahkan minas sabilain itu ditafsirkan min ahadihima, maksudnya dari salah satu keduanya aja. Dari salah satunya gin sudah batal, apa gimana langsung keduanya yang keluar. Nah, 2 jalan ini apa? Al-qubul wad dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, ini salah satunya jadi batal sudah. Ada yang harus keduanya, Bang. Yang harus pakai milam behera aja hanya batal. Ada. Pokoknya di kemaluan depan ada yang keluar, batal. Di kemaluan belakang ada yang keluar, batal. Amun keduanya, Bang, baginnya. Jangan bila behera makami. Yang makami aja bisa, jangan ada behera, cuma pakantut. Ya, jadi dari kubul dan dubur. Nah, ada sesuatu yang keluar yang inya yakin dari kubulnya kah atau duburnya kah? Kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nah, yang keluar ini jadi sawaun al-kharij al-mu'tad wan nadir. Sama ada yang keluar itu yang kebiasaan. Yang kebiasaan itu seperti kami, tahi, itu yang kebiasaan dalam sehari-hari itu kan kita keluarnya apa di situ? Kami, tahi, termasuk enak kan? Kantut, yalah. Kantut itu kan ada bendanya, ini ada keluar lah. Ini bukan yang harus ada bendanya, ada yang keluar, itu yang batal. Makanya kantut itu sekalipun keluarnya dari kemaluan depan, batal jar ulama. Nah, batal. Sekalipun jarang. Bakantutnya di mana jar? Aku bakantutnya di kemaluan depan jar. Harat amun sidin. Ya, dasar bujur mikrofon lalu nana. Ya, di situ keluarnya misalnya adakah? Mungkin ada. Ya, kalau binian mungkin ada banyak lah. Di situ ada keluar angin. Tapi mun lakian, nah, itu jarang bang. Tapi ada yang keluar lah. Ada. Selamanya yakin ada yang keluar, batal. Itu di sini sama ada yang keluar tuh yang kebiasaan, kami, tahi, ya kan? Nah, ataupun wan nadir. Wan nadiru atau yang jarang, yang kada terbiasa. Apa? Misalnya seperti darah yang keluar. Kan kada orang saban hari bang keluar darah tuh ya, kalau aku darah yang keluar jar batal juga lah, batal juga karena ada yang keluar. Ada yang keluar, ya kah? Nah, apalagi misalnya ulat yang keluar. Pokoknya bila ada yang keluar, sekalipun nya bebulik pulang. Banyak keluar ulat tadi bejinguk ya cuma muka ini kenarannya dunia aja. Bau masam aja. Jangan lah bebuliknya.
Bapak batal kah? Batal. Kenapa? Ada yang keluar. Nah, rupanya jadi bisa jomiti hilah. Bapak tahu ada ulat yang keluar, banyak bubulik pulang jar. Nah, bakrami kalau ya. Nah, atau apa jar? Misalnya anak kayak orang kena ambien, ya betul lah. Yang di burit kan ada yang keluar, apa itu namanya ambien ya. Nah, lalu ambiennya itu keluar, jar. Maka batal ya berarti. Ada yang keluar, amunnya keluar tahu sepang jangan kena lain lagi itu masalahnya lah. Lain lagi kita. Nah, wakabasurin jar. Basur itu ambien kharaja minad dubur jar. Au zada khurujuhu. Atau ini sudah keluar misalnya, ada ambien tuh. Lalu tuntung bodoh, sekali bertambah, berarti ada pulang yang keluar lagi sisanya. Berarti ada juga yang keluar lah. Ada, berarti batal. Nah, batal. Nah, yang keluar ini pokoknya sedikitkah, banyakkah, ada bendanya kah? Nah, ada bendanya kan kayak tahi kami. Kadeda kah? Kadeda kan kayak kantut. Nah, pokoknya saat yakin ini ada yang keluar. Sengaja kah? Ada sengaja kah? Apa aja kada sengaja. Kantut tuh kada sengaja kalau. Kada deh bang, bisilah anak kantut. Cuma kantut, aku ada sengajanya kantut. Ada kada yang keluar? Ada. Nyata pernah aku mau bunyi dari sing nyaringan dia. Cuma aku ada sengajanya. Tapi ada lah yang keluar. Ada jadinya. Nah berarti batal. Jadi nyada biar memadahkan. Anu jar punya bakantut kada sengaja, kada batal jar. Kada mau jurang batal kan ada yang keluar. Yang kada batal tuh inyak ada merasa. Aku tadinya bakantut kah kada kah? Nah itu hanya kada batal. Kada tahu lah lo jar. Bakantut kah kada? Itu kada batal. Karena inyak kada yakin ada yang keluar. Ini napian nalah bodoh kayak ini. Lalu sampai isyraq. Aku tadi bakantut kah kada kah? Rasa bakantut, rasa kada batal. Yalah, ada batalnya harus yakin. Yakin ada yang keluar sekalipun kada sengaja mengeluarkannya. Aku tak kami jar, kami itu kada sengaja loh. Ada lah yang keluar, ada aja berarti batal. Batal. Nah, jadi sengaja kada sengaja selama ini yakin ada yang keluar di jalan itu, kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka itu membatalkan wudu. Nah, ini inilah sudah tuntung buudu tuh batal. Ini amun belum pangjar haratan buudu masih mbak semuha lalu bakantut batal ada kah? Batal ada? Nyata ya batal. Sudah tuntung aja batal apalagi belum tuntung. Makanya syaratnya di antara buudu itu jangan tegawi yang membatalkan wudu saat wudunya. Makanya jar kada sah buudu itu sambil mengikuti. Mengikuti apa? Pak Haji, mengikuti apa? Mengikuti kemaluan diikutinya sambil wudu, maulah sah. Maka magawi membatalkan wudu, kada mau sah, Bang. Nah, jadi itu telah. Jadi bila ada yang keluar, yakin ada yang keluar, maka batal. Bila kada yakin, ragu-ragu, tuh kada batal lah. Tuh kada batal, kan? Bila nyara orang ragu-ragu, karena al aslu baqa'u makana ala makana. Itu dalam kaidah. Asal itu dipandang apanya awal. Bila awalnya nyaba wudu, lalu ragu-ragu antara batal atau kada, berarti kada batal. Karena ini sudah wudu. Tapi bila awalnya nyatok kada wudu, kada ada wudu. Mbah itu timbul ragu-ragu. Aku tadi sudah wudu kah belum? Itu berarti belum. Lah, ada awal bang. Lah ininya sudah wudu. Bila sudah wudu, batal kah kada kah? Maka berarti kada batal. Aku tadi tegatuk kah kada kajar? Berarti kada tegatuk, kada batal. Ini harus yakin semua pembatal wudu itu harus yakin nanya jadi batal. Bila ragu-ragu kada batal. Aku tadi itu japai kah kada kajar? Lawan kemaluan. Pastinya asal begaru bang jar. Namanya kada yakin kada batal. Berarti nyala amun punya tangan masih beingkut itu hanya batal. Nah habis sudah. Nah lalu itu dalilnya apa yang membatalkan wudu keluarnya sesuatu di jalan kubul atau dubur itu dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Itu dalilnya. Atau datang oleh salah seorang daripada kalian minal ghaid, daripada ghaid.
Goit itu apa? Goit itu al-makanul mu'addu li qada'il hajati. Tempat yang disiapkan untuk qada hajat. Jadi ujar Allah Ta'ala termasuk membatalkan wudhu yang mestinya wudu basah, bilanya kada kawa wudu bertayamum Allah Ta'ala apa? Datang oleh salah seorang kalian itu daripada goit. Goit itu tempat disiapkan untuk qada hajat. Ya bahasa kita itu WC. Jadi, nah dalam Al-Quran ini kan bagus bahasanya nih. Cuman karena mananya kadang-kadang dengan mana asal terjemah. Kan goit itu kan mananya WC dalam bahasa kita. Tempat untuk qada hajat. Lalu apakah setiap orang masuk WC batal wudhu? Setiap masuk WC batal wudhu jar. Karena dalam Quran jelas. Auja ahadum minkum minal goit. Goit itu kan tempat untuk qada hajat. Berarti bila ada orang masuk ke WC, keluar, berarti mendatangi WC, batal. Oh kada. Maka yang dimaksudnya goit itu kan bujur jadi sambat tempat. Tapi yang dikehendaki adalah keadaannya waktu di WC itu apa. Nah ini naranya dalam ilmu balaghah majaz naranya. Jadi disambat tempat, tapi yang dikehendaki keadaannya waktu di WC itu apa. Orang kan kebiasaannya WC itu behera apa kami. Nah berarti itu ini naranya majaz min itlaqil mahal wa iradatil hal. Disambat tempatnya yang dimaksud gawiannya. Napa gawiannya? Bakami, bahira. Yalah. Nah jadi bila ada orang walaupun dia kada ke WC, yalah tapi nya bakami. Apinya behera atau kami tahira. Berarti itu batal. Jadi ungkapannya saja dalam Al-Quran itu goit, tapi yang dimaksud itu adalah bapaknya biasanya di WC itu. Nah jadi disambat tempat, tapi yang dikehendaki adalah gawiannya. Itu kita gini aja kalau mau pandir tuh bemajas pentolnya biar. Pentolnya kayak yang datang kejek-kejek, pamannya kayak yang datang. Ya kalau pentolnya biar. Datangnya pentol, pamannya kayak yang datang. Nah pamannya, kenapa penyebut pentol? Pamannya kah? Pentol itu paman kah? Nah jadi disambat pentol yang datang paman. Bakso aja Bian. Pamannya kan baksonya kayak berjalan. Itu naranya ada juga karena pulanglah yang disambat tuh sebagian, tapi yang dimaksud adalah sebijian. Batang hidungnya ada dalam muncul jar. Pola batang hidung aja yang muncul. Berarti orang ngasih bijian yang ada. Ya kalau. Nah, sama aja. Kita kan dalam iftitah aja. Wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya atau aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati kepada Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wajah aja kayak yang kita hadapkan. Itu disambat wajah, tapi yang dimaksud adalah sebiji. Biar mau wajah aja dihadapkan. Iyalah. Berarti sebijian yang dihadapkan kepada Allah. Jasadi, seluruh jasadku. Tapi disambat wajah. Ada pas doa menyapu kepala. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah haramakanlah rambut ulun lawan kulit kepala ulun ini dari api neraka. Itu aja kah? Berarti karena bila kada masuk neraka, rambut lawan kulit aja lah. Orang abang di neraka, kan mau bangga itu. Maksudnya disambat rambut lawan kulit kepala, ya sebijian. Tapi sambatannya sebagian. Nah itu majas naranya. Yes. Dalam Al-Quran banyak. Fas'alul qaryata aja. Tanyakan kepada kampung. Apa kampung ditakuni? Awalah di kampung. Oh kampung. Ikam gini-gini. Karena kawa. Tapi apa maksudnya? Orangnya. Nah jadi disambat kampung yang dimaksud orangnya. Itu banyak dalam Al-Quran seperti itu. Jadi itu dalilnya ketika ada orang yang keluar daripada salah satu dua jalan itu. Nah kubul atau dubur maka itu membatalkan wudhu. Nah kemudian wa yustasna al-maniyu dan dikecualikanlah air mani. Nah soalnya ada satu yang keluar tapi tidak membatalkan wudhu. Apa? Yaitu air mani. Nah jadi kalau air mani semata-mata yang keluar tuh ada batal wudhu.
fa innahu la yubtilul wudu'a. Maka bahwasanya keluar air mani itu tidak membatalkan wudu. Nah, cuman wajib mandi. Kalau misalnya hari Jumat, ya kalau guring, berduduk kan rapi duduknya. Nahap buritnya, berarti kan taguring gak ada batal dah wudu. Tapi mimpi basah sih Din. Keluar mani, hatan khutbah. Misalnya aja bang, atau hatan majelis ini nah. Ada yang teguring, hati-hati kan. Supannya mana ya? Yalah, babang deh Bapak Jar, wudunya kan ada batal. Cuman wajib mandi. Apa faedahnya Jar? Ya mandi juga. Nah, ada faedahnya, hukum itu pasti berlaku. Nah, sehingga ketika inya tuh masih dalam keadaan wudu, maka ketika mandi wajib, inya berwudunya niatnya dengan niat sunnah mandi. Tapi kalau misalnya inya kan berhadas kecil, ketika inya mandi wajib, ada kalau sunnah mandi wajib itu berwudu, maka berwudunya mengangkatkan hadas, mengangkatkan hadas kecil. Hadas kecil. Kalau ini ada hadas kecil. Jadi kalau wudu dalam mandi wajibnya, tinggal niat mengerja sunnah mandi. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua bang, seandainya toh inya keluar air mani yang tidak membatalkan wudu, misalnya berdiri gini nah, mahayal keluar mani, misalnya aja toh, maka ada batal wudu bilanya masih wudunya, lalunya mandi. Nah saat mandi inya menjaga benar daripada yang membatalkan wudu. Jika mandi itu bersarung tangan nih dulu sementara membasuh kemaluan nih supaya jangan tergatuk-gatuk, bersarung tangan nih atau kayak apa supaya kada batal membasuh kemaluan tuh nah saat mandi tuntung, maka tuntung mandi lalunya sembahyang subuh, maka secara ijma ulama sah subuhnya walaupun ada wudu lagi. Ada bodoh lagi, sah, cukup mandinya. Nah, ini sekalipun inya berhadas kecil, lalu inya mandi wajib. Maka sebagian ulama, kebanyakan ulama mengatakan dalam mandi wajib masuk juga menghilangkan hadas kecil. Jadi seandainya mandi wajib, kada berwuduan lagi, maka sah jadinya sembahyang. Asalkan dalam mandi wajibnya jangan menggawi yang membatalkan wudu. Jangan menjapai, jangan berkantut, ada berkamih, ya kah? Berkamih itu kan batal wudu. Hatan mandi dah. Kau menjapai-japainya, berarti kan batalkan. Bila kadada, maka hadas kecilnya masuk di hadas besar. Bolehlah langsung sembahyang, boleh kada wuduan. Cuman ujar ulama ini ada khilafnya masih. Sebagian ulama mengatakan, oh kada, ini habis mandi harus dia tetap wudu. Hilangkan hadas kecil. Sebagian ulama kada masuk aja sudah hadas kecil. Wong hadas besar aja suci, apalagi hadas kecil dia. Nah, jadi ada khilafnya. Tapi kalau orang tadinya dalam keadaan wudu, lalu keluar air mani, berarti kada batal wudu. Lalu mandi wajib, terusnya mandi wajib. Kada ada menggawe batalkan wudu, kada ada wudu duanya, langsungnya sembahyang. Maka ijma kada ada yang menyalahi pendapatnya. Sah sembahyangnya. Itu aja sini faedahnya. Jadi kita tahu bahwasanya ketika keluar air mani itu tidak membatalkan wudu. Mana fungsinya ya di situ. Di situ fungsinya. Lah, iya walaupun kita kada wajib sembahyang mun kada mandi karena badas besar. Keluar air mani kan badas besar. Nah, itu tuh lah. Pahamnya kayak itu ada di dalam tuh nah. Inqilajar. Ma faidatu baqa'i wudu'ihi ma'anahu idzan taqadha indar rajal hadatsul asgharu fil akbar wa illam yanwihi. Qulna aja. Tazharu faidatu dzalik fin niyat. Fayanwi bil wudu'i hina idzin sunnatal ghusli la raf'al hadatsil asghar. Wa aidan idza kana wudu'uhu baqiyan kanat salatuhu sahihatan ijma'an. Ijma' bi khilafi ma idza kana alaihi al hadatsul asgharu wa lam yanwi raf'ahu fa inna fi sihhatiha khilafan. Ada khilafnya. Nah, di anna hunaka qaulan yaqulu bi adami indiraj. Apa dia? Paham jangan? Iya tadi. Itu yang belum jelaskan tadi. Itu bahasa Arabnya. Ya kah? Jadi faedahnya kada batal wudu, ya itu tadi. Ketikanya mandi wajib, kada ada menggawi membatalkan wudu, sembahyang inya
sembahyang ijma kada ada yang memadahkan kada sahnya sah. Karena jelas tadi wudunya kada batal. Tapi mundinya bahadas kecil nih, lalunya mandi wajib. Untung mandi wajib, lalu langsung sembahyang, sah ajakah? Sebagian madahkan sah, ada mengatakan hadas kecilnya masuk dalam hadas besar. Nah sebagian kada sah, mesti wudunya menghilangkan hadas kecil. Karena kan kada dalam wudu sebelum mandi tadi, belum suci dari hadas kecil. Nah itu faedahnya. Nah, mudahan kita paham lah. Ini bang, umumnya kita membaca kitab nih. Nah jadi yang batal itulah tidak membatalkan di sini berarti pahamannya apapun yang keluar di salah satu jalan itu membatalkan wudu. Sengaja kada sengaja, sedikit kah banyak kah? Ada bendanya kah kada ada kah? Jarang kah benda yang keluar itu atau biasa kah? Itu batal selamanya yakin ada yang keluar kecuali sebuting air mani. Kada batal itu pun air mani dirinya yang kada batal tuh. Amun air mani orang tuh siapa jar? Lakinya misalnya, rupanya tersimpan. Ini batuntong bodoh keluar, ampun lakinya. Nah, bentar lah. Itu batal, berarti lain air mani dirinya. Ini air mani orang itu batal. Yang kada batal tuh air mani dirinya. Habis. Wasani kemudian yang kedua yang membatalkan wudu adalah naumu ghairil mumakkini maq'adatahu minal ardi awid dabbati aw ghairiha. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah naumu ghairil mumakkini maq'adatahu. Guring daripada orang yang tidak memantapkan duduknya minal ardi di bumi, di lantai itu kita awid dabati atau di kendaraan binatangnya atau kendaraannya au ghairihima atau selain keduanya ya di hamparan-hamparan. Nah jadi termasuk membatalkan wudu guring tapi yang tidak memantapkan duduknya. Nah kada mantapkan guru duduknya ini nah pipi burit ini nah kada hapakannya berduduk. Lalu nya guring, kayak apa aja guringnya? Guringnya barabah misalnya, apalagi bati harap. Behereng itu jelas kada bahampak lalu pipi burit nih ke lantai. Berdiri guring. Ini adalah orang guring berdiri. Ada hatan sembahyang, kangantukan hari Jumat mendabuk sidin. Ya kalau hatan sujud itu jelas tuh kada memantapkan duduknya di lantai. Hatan sujud tuh belum puasa misalnya sembahyang tahajud malam 4 sembahyang tasbih atau sembahyang hajat soalnya sujudnya lawas bener sidin 10 menit sawat bekalap sidin ya lah anunya yang 4 nih takalap. Nah bila yakin taguring batal, bila kada yakin taguring kada batal. Mengantuk-ngantuk aja kojar. Tapi mendengar aja bang suara. Itu kan batal. Ini yakin lah. Ya, semua pembatal wudu akan batal wudu bila yakin. Aku tadi mimpi jar. Mau mimpi itu kan dapat hal lagi dah. Ya lah. Itu jelas batal. Nah, tapi guringnya yang kada memantapkan duduknya. Nah, bila memantapkan duduknya ada batal. Di apa? Nah, ini ulun dulu waktu belajar lawan guru Ripani, guru yang ini sidin anu kan. Guduk memantapkan tuh jesidin, bujur-bujur hampakakan jesidin. Nina, ulun sidin madanya waktu di rumah di kampung Melayu sidin melajari. Nah, ini apalah? Nah ini kan duduk lah. Nah ini aja sini bujur-bujur sidin, pipi burit nih bahampak di lantai ini nah. Lah, jangan basila tuh nangka ini. Nah, udel kayak masih menduduki batisnya. Jadi mode ada yang tak angkat masih. Nya longgar karena nya kan kayak ini. Makanya jangan Nabi kan al-ainan wikahus sahi. Dua mata itu pengikat dubur. Maksudnya ketika kita bangun, burit kita tuh tekantup. Ini bila kita tuh hadis Nabi nih. Soalnya diteliti oleh kedokteran bujur. Bila orang tuh bangun, ini buritnya tekantup. Tapi bila orang tuh guring, burit itu terbuka.
Makanya ada angin yang keluar di situ. Nah, ini yang menyebabkan batal wudhu. Tapi bila inya guring, inya mantapkan duduknya, lalu pipi lubang burit itu terkajalnya oleh pipi burit ini. Nah, sehingga walaupun ia terguring, ini tetap tertutup. Makanya ada batal jadinya. Nah, jadi di sini nah hapi duduknya aja sini. Nah, ini nah. Jangan bedel ambil kayak ini benar nah. Apalagi mestinya angkat batis sebelah kayak ini. Ini kada nahap. Yalah, mun bukujur Bang, bisa kada nahap juga. Bujur-bujur gini kan. Nah, ini kada batal. Ini perlu kita tahu kenapa? Sagan hari Jumat minta rela lah. Sagan hari Jumat kalau mengantuk pas khutbah. Jadi bilanya hari Jumat tuh mengantuk, sudah pindah kira-kira nih bisa teguring pasang kuda-kuda. Nah, ini nah. Kada apa-apa Bang. Enang ali kalau amunnya sawat taguring tapi kita sembarangan duduk itu batal wudhu pas bangun orang kamat wudhu pulang mesti terlambat sembahyang itu supaya kada batal kalau lah nah begitu ia taguring-guring dua ngantuk panas sudah jangan tahan lagi nah pasang kuda-kuda nah tapi hendak petunduk anak kayak ini anak tengah-tengah lah ada apa juga ya kalau yang penting pipi muridnya ini nahap dan ini kada batal bilanya bangunnya tetap posisi seperti ini. Apabila pian bangunnya berarti harap, nah itu bangun itu batal. Ya lah, itu karena pian hatan guring itu berarti harap tadi. Nah itu jalah. Soalnya kena kita lanjutkan masalah guring ini. Tapi sedikit lagi lah hadisnya lagi lah. Nah, jadi guring yang membatalkan wudhu itu yang kada memantapkan itu guru Ripani itu memaknai lah memantapkan di sini. Ingat benar dulu lagi belajar awas sudah itu waktu masih di Kampung Melayu. Mumakin itu maknanya memantapkan di sini. Kalau asal mana menetapkan. Jadi sini memantapkan nanti mantap itu nahap bahasa kita duduk atau nah pipi buritnya ini menutupi buritnya ukurannya kayak ini aja. Yang tuh berduduk nahap hatan bangun tuh lalu hendak bekantut yang kada kawa haus sabalah angkat burit nah aja bian. Nah aja bian. Nah itu tuh nahap tuh duduk nggak. Amunnya kayak itu dah. Nah aja bian. Sama di kendaraan tuh nah tuh karena di kendaraan tuh posisinya pas tuh burit itu tuh nah menutupi karenanya pas dalam hubungan itu menutup cihi dan bilhatan kendaraan tuh nah kalau hendak bekantut bangkat kada burit sebelah nah itu aja dah kendaraan bangkat kalau sebelah lah nah aja kenapa aja bini bangkat sebelah menurut bekantut ya kada Allah subhanahu wa ta'ala alamin ta'ala dari itu mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat badan, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan diselamatkan dunia dan akhirat, dimatikan dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina wa la tadhhab barakatihim 'anna واختم بالصالحات أعمالنا وأدخلنا الجنة مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين من تحلم تقبل الله